Hai kawan Sinatra, ini Suara Sinatra, siniar bahasa, budaya, sejarah, dan sastra Fakultas Ilmu Budaya Unpad. Dalam siniar ini, kami mengajak kawan Sinatra untuk berbagi pemikiran, hasil penelitian, gagasan dalam bidang bahasa, budaya, sejarah, dan sastra, dan hal-hal lain di seputar Fakultas Ilmu Budaya, bersama para narasumber dan pakar pada bidangnya. Nah, hari ini kita kedatangan tamu, seorang profesor yang masih hangat karena profesor baru, yaitu Profesor Kunto Sofianto. Dia adalah pakar sejarah yang mengkhususkan penelitiannya pada aliran Ahmadiyah. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan Prof. Kunto, apa itu aliran Ahmadiyah dan bagaimana itu di Indonesia. Selamat siang Pak Kunto. Selamat siang. Saya bilangnya Bapak aja ya. Bolehlah, santai saja. Iya. Nah, Pak Kunto ini kan pakar dalam aliran Ahmadiyah. Ya. Mungkin Pak Kunto bisa dijelaskan bagaimana munculnya aliran Ahmadiyah itu dan bagaimana bisa masuk ke Indonesia. Iya. Terima kasih Bu Lina. Jadi Ahmadiyah itu pertama kali itu muncul di mana? Di India, di Kadian. India. Di India namanya di Kadian. Penggagasnya adalah Mirza Ghulam Ahmad. Jadi di India itu pada waktu ada semacam pergulatan spiritual lah antara Hindu, Kristen dan Islam juga. Nah, Hindu itu memang menghina Islam di mana di India itu. Juga Inggris kan, yang namanya Inggris itu sebagai penjajah juga membawa misi Kristen. Jadi Islam itu ditekan dan kemudian di agama Islam sendiri itu malah percaya kepada tahayul, hurafat dan sebagainya. Nah, Mirza Ghulam Ahmad itu membela Islam sehingga dia muncul sebagai pembela Islam dengan mengarang buku Barahin Ahmadi. Nah, hanya banyak pengikut, tapi dia juga akhirnya mendirikan karena orang-orang percaya pada Mirza Ghulam Ahmad, akhirnya orang tuh percaya kepada Mirza Ghulam harus membentuk semacam wadah atau semacam perahu begitu untuk wadah Islam. Nah, akhirnya Mirza Ghulam Ahmad itu pada tahun 1889 itu mendirikan yang disebut Ahmadiyah pada waktu itu. Di India pada waktu. Nama Ahmadiyah itu diambil dari Mirza Ghulam Ahmad, mungkin begitu. Nah, kalau pengakuan dari Mirza Ghulam Ahmad sendiri bahwa Ahmadiyah itu diambil dari surat Asap ayat 6 bahwa Nabi Isa mengabarkan bahwa akan ada namanya Nabi yaitu Ahmad di kemudian hari, yaitu merujuk kepada Nabi Muhammad begitu. Oke. Nah, itu masuk ke Indonesianya gimana nih Pak Kunto? Jadi sebetulnya di Ahmadiyah itu ada dua aliran. Ahmadiyah Kadian, Ahmadiyah Lahore. Sebetulnya kalau Kadian sendiri nggak disebut-sebut. Ya, kali ada namanya Lahore itu juga mengaku lahir tahun 1888 digawangi oleh Muhammad Ali dan Khwaja Kamaluddin. Tersebar juga ke Indonesia dan memang pertama kali datang tuh ke Indonesia itu. Ya, tapi kemudian kalau ini di Khalifah kedua, jadi para pelajar dari Indonesia mengusulkan bahwa tolonglah sebarkan ajaran yang baik ini ke negeri kami di Nusantara. Nah, Khalifah menyetujui, cuma dia tidak bisa datang karena dia akan konsentrasi menyebarkan Ahmadiyah ke negara-negara Eropa. Akhirnya menginstruksikan kepada namanya Rahmat Ali. Rahmat Ali itu pertama ke Padang, ya, di Padang. Orang India juga. Rahmat India. Ali itu. Rahmat Ali itu seorang mubalik yang dipercaya. Iya. Nah, kemudian datang ke mana? Pertama ke Aceh. Di Aceh ada semacam konflik lah, pengusiran. Dia ke Padang, di Padang juga ada masalah, tapi sudah mendirikan juga Ahmadiyah. Tapi akhirnya dia ke Batavia, dan ini suatu yang bagus karena Batavia pada waktu adalah pusat pemerintahan kolonial. Nah, hanya ada juga datang lagi Abu Bakar Ayyub itu yang sekarang putranya juga jadi amir di Jemaat Ahmadiyah. Dan dari sana akhirnya Ahmadiyah tersebar
dari Batavia ke Bogor, ke Garut, ke Tasik, ke Priangan. Akhirnya ini Jawa Barat. Bahkan setelah itu ke seluruh Indonesia, di Sumatera, sampai sekarang tuh ada di semua pulau di Indonesia. Indonesia itu begitu. Dan pusatnya Jawa Barat. Nah, tapi tadi Bapak menjelaskan ketika datang ke Aceh, ke Padang, lalu ada semacam penolakan atau pemberontakan atau ada semacam penolakan. Nah, tapi, karena apa? Mungkin ini yang menarik ya, Pak. Itu karena memang ada di sini konsepnya itu ada dianggap ada nabi lain, padahal konsep kenabian itu berbeda. Berbeda. Nabinya itu kalau jemaat Ahmadiyah menyebutnya adalah Nabi Zili, Nabi bayangan jauh. Jadi Masih Maud yang disebut Mirza Ghulam Muhammad menyebutkan bahwa debu di telapak kaki saya, di telapak Nabi Muhammad itu lebih mulia daripada saya. Dia hanya meneruskan misi misi Nabi Muhammad. Bahkan yang menyebutkan menyebarkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ke seluruh Eropa, Afrika dan Amerika itu Ahmadiyah, yang lain tidak. Islam itu. Jangan lupa. Kenapa disebut Ahmadiyah, Pak? Karena tadi kan kata Bapak itu bukan dari nama Mirza Ghulam Ahmad, tetapi dari nama Nabi Muhammad. Nah, kemudian apa sih konsep-konsep yang khas dari Ahmadiyah yang membedakan mungkin dari yang lainnya? Tadi itu ada di India itu ada sensus dari mana? Dari Inggris untuk mengetahui ini kelompok ini siapa. Dulu Mirza Ghulam Ahmad disebut Masih Maud mereka ya. Masih Maud itu adalah Al-Masih yang diturunkan. Menyatakan bahwa untuk kita itu adalah sudah namanya adalah Jemaat Ahmadiyah dan para individunya disebut Ahmadi. Nah, adapun perbedaan dengan yang itu hanya menurut saya itu mengenai konsep Nabi Isa. Nah, kalau orang Yahudi menyebutkan Nabi Isa itu mati disalib. Orang-orang yang mati disalib terkutuk ya. Orang Kristen menyatakan bahwa Nabi Isa itu mati lalu diangkat ke langit, hidup di langit. Kalau orang Islam umumnya mainstream ya, kayak NU di luar Ahmadiyah, bahwa Nabi Isa itu tidak mati, hanya ditukar dengan siapa, Yudas Iskariot begitu, langsung diangkat ke langit dan masih hidup. Kalau di Ahmadiyah bahwa Nabi Isa itu memang disalib, bahkan pada waktu hari Jumat, hari Sabat, ada yang menusuk tentara Romawi hidup. Tapi sudah 100 hari diberikan minyak zaitun dan sebagainya, hidup kembali dan kemudian mencari domba-domba yang hilang sampai ke mana? Ke daerah Srinagar dan makamnya di sana. Nah, yang bedanya kalau Islam yang lain menganggap bahwa Imam Mahdi itu belum turun, masih di langit. Kalau dari Jemaat Ahmadiyah ya sudah turun ke Mirza Ghulam Ahmad, itu intinya. Dan memang yang disebut Masih Maud itu, Isa Al-Masih yang turun kembali itu juga ya berpangkat nabi. Berpangkat nabi dan rasul. Cuma beda tarafnya dengan Imam, karena Ahmadiyah juga mengakui bahwa Nabi Muhammad itu sudah nabi terakhir pembawa syariat Islam, itu Quran. Ahmadiyah juga percaya itu. Sama, semuanya sama, syahadatnya sama. Cuma ada perbedaan konsep kenabian. Kenabian bahwa ada pelanjut kenabian. Tapi kata Mirza Ghulam Ahmad, bukan kata saya, karena dia juga mendapat wahyu dari disebut juga wahyu. Nah, itu menjadi kontroversial itu. Iya, kontroversial Pak ya. Nah, kalau dalam ritual ibadah apa yang membedakan atau sama saja? Sama aja. Sama aja. Iya. Sama saja. Cuma konsep tadi tentang Nabi Isa yang berbeda. Kenabian. Dan kalau namanya Ahmadiyah itu menyebutkan bahwa Muhammad nabi terakhir yang membawa syariat, tapi yang tidak membawa syariat ada banyak. Nah, itu. Memang kalau nabi terakhir membawa syariat Al-Qur'an sudah stop Nabi Muhammad. Sudah, tapi yang namanya nabi itu kan ada yang lain lagi, nabi yang tidak tercatat. Dan mungkin pintu kenabian kata itu masih terbuka, wahyu pun masih terbuka. Kata itu yang menjadi masalah. Pak, menjadi masalah betul. pada
Nah, tadi Bapak menjelaskan bahwa Ahmadiyah itu ada 2 aliran. Betul. Ada Qadian Betul. dan Lahore. Betul. Nah, terus apa bedanya dan yang datang ke Indonesia yang mana? Ya, pertama dulu itu memang Lahore dulu itu. Bahkan anaknya dari siapa? Haji Dahlan pendiri Muhammadiyah, juga penyebar Ahmadiyah dari siapa? Dari desertasinya Iskandar Zulkarnain di Thailand. Masuk Ahmadiyah Lahore. Nah, masuk duluan. Nah, itu masuk kemudian tahun 25 lah ya ke Indonesia, dan ke Jawa Barat tuh Tahun 25. masuk 1931 ke Batavia. 1931 Ke Jawa Barat. Bedanya kalau yang Lahore itu tidak mengakui kekhalifahan Ahmadiyah. Qadian tuh penyalip, Pak. Sekarang tempatnya di London. Saya pernah berkunjung di sana. Oh, Bapak pernah? Diundang di sana. Ketemu berdialog pimpinan tertinggi. Tertinggi. Nah, itu hebatnya Ahmadiyah itu, tidak gembar-gembor, tapi dia sudah sekarang tahun 25 100 tahun khalifahnya itu. Saya alhamdulillah bisa bertemu dengan Mirza Masroor Ahmad. Kalau Lahore tidak mengakui kekhalifahan itu, dan tidak mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai pendiri, nabi, sebagai nabi, tapi sebagai Isa Al-Masih hanya dia mengakui sebagai mujadid, pembaharu saja. Tapi yang berkembang justru yang kontroversial. Yang berkembang di Indonesia, di dunia. Nah, kalau Lahore tidak punya khalifah. Dan memang dulu juga terjadi perpecahan itu. Sebetulnya Muhammad Ali ingin menjadi khalifah pada masa itu, cuma anggota Ahmadiyah pada waktu itu menyetujuinya ke anaknya Mirza Ghulam Ahmad. Itu mah alasannya jadi politis ya, Pak, kalau yang tadi. Nah, itu mah politis, karena sebetulnya Muhammad Ali itu ingin berikan juga, kan memang khalifah itu juga mungkin dia kena politik atau materinya dan sebagainya tapi juga masih berkembang, ya kontroversial di dunia itu. Justru sekarang tuh kalau jemaat Ahmadiyah bilang yang namanya Lahore seperti bonsai. Kalau yang namanya Qadian raksasa di seluruh dunia. Di dunia. Sekarang di dunia udah hampir 200 juta di 220 negara. Oh ya? Iya, terutama di Afrika, di Eropa, Amerika, Afrika. Itu yang paling banyak. Banyak. Dan di negara-negara yang umumnya muslim itu disesatkan lah begitu. Nah, itu yang tadi gara-gara itu. Tapi kalau di Afrika dengan sudah maju. Oh ya? Nah, waktu saya ketemu di London, hebatnya nih ya, harus ditiru. Harus ditiru. Waktu saya ketemu saya hampir 2 minggu di sana itu, acara 3 hari. Nah, ada namanya Salana menyebutkan bahwa kami sekarang menyebarkan para pemuda-pemudi yang jenius di berbagai universitas itu lulusannya cum laude. 55.000. Apa mereka? Bukan ahli agama, kedokteran, berbagai bidang ilmu, hukum, berbagai itu. Jadi dia sudah habluminasnya sudah luar biasa. Itu yang perlu ditiru. Menghargai perbedaan. Misalnya maaf, kalau di Indonesia kan tidak sebesar Ahmadiyah. Anggotanya berapa ya, 30 jutaan ya, dengan siapa juga Muhammad. Kalau Ahmadiyah itu hampir 200 juta di dunia. Iya. Tersebar di Eropa, Amerika, Afrika. Di Afrika mah diakui. Nah, kalau gitu apa sih kalau di Indonesia yang membedakan NU, Muhammadiyah, Ahmadiyah? Lalu kenapa sih di Indonesia itu saya pernah mendengar dan membaca disebut aliran sesat? Itu kenapa, Pak, bisa seperti itu? Ahmadiyah itu. Ya, karena itu dianggap mengakui ada nabi selain Nabi Muhammad. Itu poinnya. Itu poinnya. Padahal kan kalau konsep kenabian itu, dia itu konsepnya yang tadi itu berbeda dengan bahwa dia itu adalah semacam penerus Nabi Muhammad, disebut Nabi bayangan. Tapi NU juga Gus Dur mengakui bahwa sudah saja bahwa Ahmadiyah itu juga adalah aliran yang berbeda. Jadi di Indonesia juga tidak semua mengatakan itu sesat, hanya orang terutama itu sebetulnya ada dari MUI lah tahun 80 Hamka. Tapi sebetulnya di individu MUI juga
ada yang mengakui bahwa itu Islam juga, syahadatnya sama juga. Iya, iya, Syahadatnya iya, iya. asyhadu alla illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sembahyang sama, semua sama juga. Itu Hmm. aja yang menjadi masalah itu. Tapi Bapak pernah mendengar nggak bahwa kaum Ahmadiyah itu pernah dilempari, Oh betul. lalu ibadahnya diganggu Betul, gitu? bahkan di Cikesi kan sampai ada Ya yang di Cikesik mati. sampai ceritanya Itu ya. sering sekali pada waktu zaman kemerdekaan juga itu dianggap DI, ada juga yang Mhm, mhm, dikejar-kejar. Sebenarnya zaman Belanda itu mah tenang, karena mhm, apa? mhm. Tidak mengganggu. Jadi sudah saja Belanda karena Ahmadiyah tidak mau, dibiarkan saja, itu bagus pada zaman Belanda. Justru ini gara-gara MU ini sebetulnya Ya, jadi mah. menimbulkan Betul. persepsi di kepala orang yang Nah, di berbeda kalau ya, orang Pak. berbeda, tapi sebenarnya kan Ahmadiyah jalan saja, meskipun tidak sebagus pada waktu zaman Belanda. Diganggu mah terus-menerus sampai sekarang itu di mana di NTB. Dia Heeh. belum bisa balik lagi ke tempatnya, malah di Ah, tempat penampungan. oh ada Ada, tempatnya. bahkan terakhir itu kan di Kalimantan. Di Kalimantan terakhir itu. Ah, Kalau di luar negeri nggak ada, karena iya ada iya HAM iya iya. itu, luar negeri itu. Iya 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 iya. Itu di Indonesia. Nah, sekarang kita kecilkan Pak ke Jawa Ya, Barat nih. boleh. Kalau di Jawa Barat sebanyak apa sih penganut Ahmadiyah dan di mana? Ya. Lalu siapa tokohnya? Ya, di Jawa Barat itu pusatnya itu di Bogor, sekarang dibangun di Parung. Di Parung. sana ada perguruan tingginya nanti untuk mencetak para mubalik ya. Oh, ada perguruan Ada tingginya. perguruan tingginya itu Jamiah Ahmadiyah, sekarang sudah taraf S1. Oh, dari pendidikan dasar ada? Pendidikan dasar itu adanya di daerah SMP di Kuningan. Hmm, Terus di SMA-nya di Wanasigra di Tasik. di Ada Tasik. tuh, ada. Oh. Dan meskipun di Wanasigra itu juga jemaat, tapi banyak yang bukan jemaat masuk. Pendidikannya bagus. Silakan ada yang mau jemaat, mereka itu juga menampung siswa-siswa yang bukan jemaat. Tokohnya apa? Siapa? Nah, pengikutnya dulu sebenarnya relatif kecil. Hanya kalau saya hitung dulu itu sekitar 1,5 juta lah, dari hampir 300 juta Jawa Barat. di Indonesia. Oh, ya Di kecil Indonesia ya kalau cuma 1 kecil, juta. kecil. Tapi karena Ah, mereka itu berkeyakinan kuat, mereka juga semacam. Nah, di sini agama itu ada semacam eh, truth claim kebenaran. Dia itu merasa Islam yang paling benar. Jadi meskipun didera, di bagaimanapun, disiksa, dihina, mereka tetap eksis dan malah terus tambah berjalan, kukuh malah mungkin. tambah kukuh. Iya iya Itu iya yang iya. membuat saya ingin menulis disertasi itu. Tokohnya ya dulu itu Abu Bakar Ayub ya, terus juga Rahmat Ali. Sekarang yang disebut Amir, Pak Amir disebut siapa namanya? Pokoknya itu kayak di Garut itu namanya Pak Entoy Muhammad Thoyib, yang itu dulu dekat dengan Soekarno. Jangan lupa Soekarno juga itu sangat, dia dalam benar revolusi menyatakan, saya tidak percaya Mirza Ghulam Ahmad Nabi, tapi Ahmadiyah itu bersifat rasional dan berpikiran terbuka. Itu saya ambil ilmunya dari Ahmadiyah. Jangan lupa. Iya 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 iya. Nah, itu bahkan itu juga yang menerjemahkan Al-Quran pertama kali di Indonesia, Ahmadiyah. Tapi sekarang Depak malu mengakuinya. Tafsir Quran, tafsir Quran, tafsir Quran ya, Iya 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 iya. tafsir Quran. Dan Ahmadiyah itu sekarang itu sudah menerjemahkan Al-Quran ke 100 bahasa di dunia. Sekarang mungkin sudah 80 bahasa, termasuk Cina, termasuk Sunda dan sebagainya. Nah, kalaupun katanya ada orang, wah nanti Ahmadiyah itu nanti membagikan Al-Quran, wah itu bahaya pemakan Al-Quran itu. Itu, Gitu ya. Lina. Oke oke. Nah, itu kawan Sinatra. Nah, sekarang kita kulik lagi sedikit ya tentang disertasinya Pak Kunto. Pak Kunto kan disertasinya tentang Ahmadiyah. Betul. Nah, Jawa justru yang kita pengen tahu temuannya apa sih Pak? Disertasi Bapak itu setelah Bapak meneliti Ahmadiyah dan tadi berbagai hal yang sudah Bapak ketahui dan lalui. Lalu Betul. temuan dalam disertasi atau simpulan disertasi Bapak apa? Bagus ya. Jadi yang masuk Ahmadi itu ada dua ya, dua golongan lah. Pertama, golongan yang rasional. Golongan yang rasional itu percaya bahwa Nabi Isa itu tidak hidup di langit sampai sekarang nongkrong 2000 tahun hidup. Itu yang rasional. Sehingga banyak dalam perdebatan lu itu sampai dihadiri di Batavia, di Bandung, bahkan di Garut, orang percaya Nabi Isa masa masih hidup. Hanya mereka masuk Ahmadiyah. Yang kedua, saya ke kampung-kampung di Garut, di Tasik, di Kuningan, di Bandung sendiri,
Kenapa? Bahasa Sunda namanya kunaon ibu lebet Ahmadiyah. Abdi mangimpen pendak sareng Imam Mahdi kadalebet. Susah kan itu Iya, mah. iya. Itu ataupun yang mahasiswa dari IKIP, Dek, kenapa masuk Ahmadiyah? Dia punya pemimpin jelas, Pak. Khalifah itu temuan-temuannya, jadi ada yang bersifat rasional dan bersifat mitis kalau menurut saya itu. Nah itu kan susah ya orang di Iya. kampung-kampung gitu. Abdi mah ngirim, itu memang tos laras pada Imam Mahdi pada sumping. Iya. Dan memang kita sebaiknya terbuka ya Pak melihat itu, karena begini maksudnya, kalau orang bisa yakin dengan keyakinannya, Betul. kita juga yakin dengan keyakinannya. Betul. Dan jangan mengganggu. Tidak boleh mengganggu, Atau memaksakan, ya. Contoh mungkin kemarin ada yang saja di internet, tidak boleh. Iya. Ya itu mah sudah, misalnya Bu Lina percaya bahwa agamanya ya sudah, itu tidak boleh Iya. mengganggu lagi. Ya, keyakinan saya menurut saya benar, dan Betul. kalau kita merasa benar dengan yang kita yakini, Betul. orang juga boleh ya Pak ya. Betul, makanya di Indonesia itu untuk yang tradisional itu dirangkum oleh NU, yang sedikit agak yang di luar luar tradisi itu ditampung oleh Muhammadiyah. Ada versi sebetulnya, versi lebih ekstrem di Bandung, tapi rupanya kurang begitu banyak penganut, karena memang terlalu menganggap segala hal itu dianggap itu kalau tidak mengacu ke Arab itu dianggap bid'ah. Ada persis itu. Ya, persis. saya dengar itu Ya, ya. ada. Dan banyak ya ternyata aliran-aliran itu. Walah, di Indonesia mah banyak sekali. Banyak sekali ada yang masih berhubungan dengan kelompok Nasir di sana, di mana di Sulawesi, Iya. yang sembayangnya harus sudah terbit matahari. Wah, macam-macam. Kalau di Indonesia ini yang paling banyak di mana Pak? Namanya? Penganut Ahmadiyah itu? 75% berdasarkan penelitian Jawa Barat. Oh, kenapa bisa begitu menurut Karena Bapak? memang pertamanya kalau dari segi sejarah itu pertama masuknya itu di Jawa Barat, dan di Jawa Barat itu lalu dikembangkan terus, rupanya memang tertanam di sini, dan pusatnya juga ada di Jawa Barat. Di Bogor itu. Oh, yang di Bogor tadi. Di Bogor itu. Oh, itu. itu pusatnya ya. Pusatnya 75% Ya. ada di Jawa Barat. Jadi saya juga sekarang jadi terbuka Pak Betul. tentang Ahmadiyah, jadi tahu lebih banyak. Betul. Nah, mungkin kawan Sinatra juga tambah tahu kan apa itu Ahmadiyah. Tadi Pak Kunto sudah menjelaskannya dengan begitu baik sebagai seorang ilmuwan dan juga profesor yang mendalami itu. Nah, sebagai salam terakhir atau kata terakhir nih Pak untuk kawan Sinatra, apa yang ingin Bapak sampaikan tentang aliran Ahmadiyah atau kepercayaan Ahmadiyah di Indonesia? Mungkin Bapak bisa ke kamera. Kalau menurut saya, jadi Ahmadiyah itu berdasarkan sejarah nih ya. Islam juga sempalan dari Islam, bahkan berbagai ensiklopedi bergengsi di dunia menyebutkan Ahmadiyah itu adalah bagian dari Islam. Dari segi sejarah loh ya, tentu saja. Tapi kalau saya tidak berbicara dogma, saya hanya berbicara dari segi sejarah dan asal-usulnya. Kalau dari segi dogma, bukan urusan saya. Saya berbicara mengenai ilmu. Jadi jangan saling ganggu lah antara yang lain, karena yang berhak untuk menyebutkan sesat tidak sesat itu hanya Tuhan. Betul. Nah, kawan Sinatra, kita lebih terbuka sekarang dan kita tahu apa itu aliran Ahmadiyah. Aduh, terima kasih Prof. Kunto. Kita sudah mendapat banyak pencerahan tentang aliran Ahmadiyah. Dan sukses selalu untuk Prof. Kunto. Amin. Sebentar lagi akan pengukuhan profesornya. Mudah-mudahan lancar semuanya. Amin. Nah, itu kawan Sinatra, pertemuan pada hari ini kita mendapat banyak pencerahan tentang apa itu Ahmadiyah, terutama di Indonesia. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih. Salam.